Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Lanjutkan ngaji tentang kitab haji. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan sebuah riwayat hadis tentang pentingnya buku manual atau petunjuk teknis di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Buku praktis, petunjuk praktisnya kita sebagai umat manusia, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala jelas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, hal lain ini Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, an Anas qala kunna 'inda Umar faqala nuhina an takalluf. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, pernah kami di sisi Umar, lalu ia berkata, kami dilarang berlebihan di dalam bertanya. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, janganlah berlebihan di dalam bertanya. Bertanya boleh, tapi jangan diulang-ulang, tapi jangan berlebih-lebihan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Karena terkadang berlebihan dalam bertanya justru membuat kita bingung dan ragu akan keimanan kita. Jangan berlebihan dalam bertanya, terutama ketika berkaitan dengan hal gaib yang tidak dapat dicerna otak manusia secara individu ataupun keterbatasan otak kita. Yang kedua, jamaah haji yang tersesat bisa jadi merupakan persoalan klasik dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tentang jadwal, tentang arah, ini kadang-kadang jamaah haji tersesat atau bertanya. Mereka yang tersesat tersebut biasanya adalah jamaah yang belum pernah melakukan perjalanan ke Tanah Suci atau sudah pernah berkunjung sebelumnya, namun 10 tahun yang lalu, sementara perkembangan kemajuan pembangunan di kota Makkah dan kota Madinah ini sangat pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan pembangunan yang terjadi di Tanah Suci. Yang ketiga, pentingnya pembuatan petunjuk teknis, juknis, dan yang mudah dimengerti untuk setiap kegiatan menjadikan jamaah haji ataupun kegiatan kita yang lain merasa nyaman. Ada buku petunjuk, ada peta, ada petunjuk arah, ada denah, ini penting. Sehingga jamaah tidak perlu bertanya, ini harus setelah ini kemana, arah ke sana ini ditunjukkan dengan anak panah yang mana, karena sudah tertera dengan jelas. Yang keempat, bertanya menjadi pilihan terakhir apabila tidak terdapat keterangan yang cukup pada juknis atau terjadi kesalahan di dalam memahami petunjuk tersebut sehingga mengakibatkan tersesat di tempat asing dan terpisah dari rombongan. Nah, nanti ada petugas-petugas haji di sudut-sudut penting di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Mina, di Arafah, ini ada posko jamaah haji Indonesia. Keenam, pemanfaatan teknologi mapping. Sekarang ada Google Maps, ada GPS. Ini untuk mengetahui nomor telepon kantor atau call center, posko informasi, dan nomor HP pribadi para petugas pembimbing haji. Ini penting pada saat kondisi yang sedang banyak jamaah, kondisi sedang bersama-sama dengan ribuan atau bahkan jutaan jamaah haji di Tanah Suci. Saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah pentingnya pemahaman kita tentang larangan supaya kita tidak banyak bertanya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari Arafah yang di Tanah Suci dan juga di hari Tarwiyah yang kita di tanah air. Semoga Allah meridai kita semuanya, tidak banyak bertanya karena kita memahami dan tahu apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.